Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 28922500165, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Mengenal pengertian aspek hukum dalam bisnis. Memulai sebuah bisnis biasanya harus mulai mempelajari apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar kedepannya tidak ada permasalahan. Salah satu aspek tersebut yakni pandangan dari hukum. Dalam bidang apapun seperti bisnis, hukum tetaplah berdampingan di dalamnya. Keberadaan hukum tersebut dimaksudkan supaya segala sesuatunya tetap. Anda yang akan memulai bisnis baru perlu tahu apa itu aspek hukum bisnis, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Mengenal aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum sangat diperlukan. Hukum yang sifatnya mengikuti tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segala akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Maka, sebelum membangun usaha, penting bagi sang pemilik untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja aturan yang diterapkan dalam dunia bisnis. Tak ada salahnya untuk mempelajari hukum, sebab Anda akan jauh lebih paham dan siap ketika mulai bisnis. Tujuan dan fungsinya. Hukum dalam berbisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam resiko yang mungkin saja di kemudian hari dapat terjadi. Selanjutnya, ada tujuan hukum bisnis yang Anda wajib ketahui. Yang pertama, menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya. Yang kedua, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Yang ketiga, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar dan efektif secara efisien. Yang keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM, usaha kecil menengah. Yang kelima, melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Pada umumnya, hukum memang diciptakan agar terciptanya keamanan, keadilan, dan upaya perlindungan terhadap setiap masyarakat dalam suatu negara. Berikut fungsi-fungsi dari hukum dalam bisnis. Yang pertama, seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Yang kedua, sebagai sumber informasi bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil, dinamis, sehat, dan keadilan, sebab setelah adanya kepastian secara hukum. Yang keempat, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika mulai bisnis, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Sumber utama dalam hukum bisnis. Ada dua sumber utama yang berlaku dalam dunia hukum bisnis Indonesia. Yang pertama, material. Sumber tersebut lebih melihat dari segi isi dan mengikuti sumbernya dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum itu sendiri, seperti faktor agama, tata hukum negara lain, sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua, formil. Kemudian sumber hukum formil mengkaitkan prosedur atau tata cara pembentukan yang secara langsung bisa digunakan dalam upaya menciptakan hukum. Sumbernya sendiri berdasarkan peraturan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan daerah, dan sebagainya. Contoh segi sumber hukum formil.
Di bawah ini ada beberapa contoh hukum yang dipergunakan dalam sumber formil. Di antaranya, 1. KUH Perdata menekankan peraturan terkait hukum sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam. Yang kedua, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan, menekankan pada perdagangan seperti CV atau firma. Yang ketiga, KUHP, hukum yang menjelaskan terkait tindak kejahatan kriminal. Aspek pokok. Adapun aspek-aspek pokok dalam hukum bisnis yang diatur. Kontrak, sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama masing-masing pihak yang terlibat tunduk terhadap perjanjian yang disepakati. Kebebasan, isi dari perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai apa yang disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Ruang lingkup, dalam hukum bisnis ternyata ada banyak ruang lingkup di dalamnya. Dan semua itu telah tertulis dalam perundang-undangan apa saja ruang lingkupnya. Berikut penjelasannya. Transaksi jual beli. Mengatur dalam aktivitas transaksi jual beli. Peraturan dalam ekspor impor barang, ditentukan transaksi yang diperoleh dan sebagainya. Ketenaga kerjaan. Hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban dalam urusan memperkerjakan karyawan di sebuah perusahaan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Badan usaha, firma, CVPT. Peraturan terkait pembuatan jenis-jenis badan usaha maupun jasa. Hak kekayaan intelektual. Hukum yang melindungi seseorang yang mencegah dari pencurian, plagiat dalam sebuah karya. Bentuknya berupa trademark, copyright, hak paten, desain, dan lain-lain. Penanaman modal investasi berisikan kesepakatan antara penanam modal dan pihak yang menerima modal dalam kegiatan berinvestasi. Jaminan hutang berupa penjelasan terkait hukum dan perjanjian atas jaminan utang yang dilakukan antara pembeli dan pemohon. Gagasan bisnis sama halnya dengan hak KI, hak kekayaan intelektual, di mana hukumnya melindungi bisnis dari upaya penjiplakan atas ide bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Pembuatan kontrak, membuat surat perjanjian tidak boleh asal-asalan. Ada elemen yang harus dipatuhi melalui dari kesepakatan, tujuan, pemenuhan kewenangan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Contoh kasus hukum bisnis. Suatu hari Anda ingin membangun bisnis fashion dan setiap desain produk yang dibuat adalah hasil karya Anda sendiri dan belum pernah ada sebelumnya. Akan tetapi, dalam dunia bisnis tersebut marak terjadinya pencurian ide dan produk tiruan yang tentu sangat merugikan. Supaya Anda sebagai pelaku bisnis dan produknya terlindungi dari pencurian ide maupun penipuan, Anda perlu memahami aspek legalitas hukum bisnis terutama pada poin orisinalitas, gagasan bisnis, dan kekayaan intelektual. Anda bisa mendaftarkan dan mematenkan setiap ide dan juga produk yang dipasarkan. Dengan begitu, sewaktu-waktu jika menemukan produk yang mencuri ide sang pemilik bisa dituntut dengan hukum yang berlaku dan meminta ganti rugi. Mengapa perlu memahami aspek hukum bisnis? Mengapa kita perlu memahami aspek-aspek hukum yang ada sebelum membangun usaha atau bisnis? Yang pertama, agar terlindungi. Alasan pertama kenapa perlu paham persoalan hukum tersebut karena agar kita sebagai pelaku juga bentuk bisnis yang dijalani terlindungi bila suatu hari adanya permasalahan yang terjadi. Sama seperti dicontohkan sebelumnya. Dengan paham mengenai HKI, kita dapat terlindungi dari upaya penjiplakan dan pencegahan terjadinya kerugian besar. 2. Keadilan. Seperti tujuan utama dari adanya hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan tersebut akan diperoleh baik untuk pemilik dan para pekerjanya. Dengan memahami aturan yang ada, keadilan dapat ditegakkan sehingga
tak akan ada yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, keamanan. Hukum punya tugas utama sebagai penciptaan keadilan. Agar segala aktivitas yang dilaksanakan berjalan lancar dan aman, maka diterapkannya hukum. Seperti contoh, ada hukum yang terikat dalam melakukan kerjasama antara dua pihak atau lebih, dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya tindak kriminal di suatu waktu. 4. Sebagai warga negara yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, patutlah kita mengetahui dan menjalankan peraturan yang berlaku secara tertulis dalam kitab undang-undang. Kesadaran dan kepatuhan akan hukum dapat membawa kebaikan dalam segala hal. Maka dari itu kita perlu mempelajari hukum dan aspek-aspek di dalamnya. Yang kelima, menambah wawasan. Dengan membaca serta memahami aspek-aspek tersebut, tentu akan memperkaya wawasan kita, menambah pengetahuan mengenai apa saja yang diperoleh dan dilarang dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis. Jika Anda akan menjalankan bisnis, bisa membaca terkait hukum bisnis agar lebih memahami apa saja yang wajib dipatuhi ketika memulai, seperti mengenai ketenagakerjaan, pemilihan lokasi usaha, pengurusan pajak, dan sebagainya. Itulah beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek dalam hukum bisnis yang perlu Anda ketahui sebelum memulai usaha. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.